Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah teman-teman, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi tentang perdagangan internasional pada mata pelajaran ekonomi kelas 11. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa atau awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Nah, oke teman-teman, apa saja sih yang akan Ibu bahas pada pertemuan kita kali ini? Yang pertama, Ibu akan mengingatkan kalian tentang bagaimana perdagangan internasional di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai pengertian, kemudian manfaat, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu tentang faktor pendorong perdagangan internasional. Yang ketiga, faktor penghambat perdagangan internasional. Dan yang keempat adalah kebijakan perdagangan internasional. Yang ini meliputi kebijakan perdagangan bebas, kebijakan proteksi, kemudian kebijakan dumping, dan kebijakan diskriminasi harga. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materi perdagangan internasional, ada sedikit refleksi diri untuk kita semua. Ada suatu pernyataan seperti ini teman-teman, bahwa perjalanan ribuan mil dimulai dari satu langkah. Maka kita harus beranikan diri untuk melakukan satu langkah awal, tentunya dalam hal kebaikan, yang kemudian kita ikuti dengan langkah-langkah berikutnya. Wah, luar biasa sekali. Pastinya nantinya akan menghasilkan sebuah langkah yang luar biasa dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, oke teman-teman, lanjut aja ya. Kita langsung ke materi perdagangan internasional. Sebelumnya Ibu akan sedikit menjelaskan dan mengingatkan tentang pengertian perdagangan internasional. Bahwa pengertian perdagangan internasional adalah kegiatan jual dan beli barang yang terjadi antara suatu negara dengan negara yang lain, baik itu dilakukan oleh individu dengan individu, kemudian individu dengan pemerintah maupun pemerintah dengan pemerintah. Misalnya Ibu nih mau jualan sepatu roda, Ibu impor dari Tiongkok yang harganya di sana lebih murah. Itu kan nantinya antara individu dengan individu di Tiongkok gitu. Kemudian apa sih manfaat dari perdagangan internasional? Manfaatnya yang pertama adalah dapat menambah sumber devisa negara. Yang kedua, menjaga stabilitas negara. Yang ketiga, mendorong ahli teknologi. Dan yang keempat adalah memperluas konsumsi masyarakat. Dan yang terakhir adalah memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa diproduksi sendiri. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, ketika kita berbicara mengenai perdagangan internasional, maka tidak jauh-jauh atau tidak bisa terlepas dari yang namanya ekspor dan impor. Nah, Ibu yakin sih ya kalian tuh sudah paham betul dan sudah sering mendengar apa itu ekspor, kemudian apa itu impor dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Ibu sedikit mengingatkan saja ya teman-teman bahwa impor adalah masuknya barang dari negara lain ke negara kita. Nah, pelaku impor ini kita sebut sebagai importir. Sedangkan ekspor adalah mengirim dan menjual barang ke negara lain. Nah, negara pelaku ekspor ini biasanya disebut sebagai eksportir. Nah, teman-teman, Ibu di sini sudah menampilkan data mengenai perkembangan perdagangan luar negeri pada periode Februari 2022. Nah, teman-teman, ternyata perdagangan internasional yang dilakukan Indonesia itu setiap tahun hampir meningkat. Terbukti jika kita lihat dari data ini, ekspor Indonesia meningkat
sebesar 34,14% jika kita bandingkan dengan Februari 2021. Kemudian, jika kita bandingkan pada bulan Januari 2022 meningkat sebesar 6,73%. Luar biasa banget ya teman-teman. Dalam kurun waktu 1 bulan, kita bisa meningkatkan ekspor kita ke negara lain. Kemudian, untuk impor, jika kita lihat di sini ada peningkatan sebesar 25,43% dari data tahun lalu yaitu 2021, dan ternyata menurun nih jika dibandingkan pada bulan Januari tahun 2022 itu menurun sebesar 8,64%. Luar biasa ya teman-teman, ternyata konsumsi impor kita terhadap barang luar negeri bisa juga menurun pada bulan Januari ini. Nah, teman-teman tahu nggak sih kiranya itu barang-barang atau komoditas ekspor apa yang Indonesia kirim ke luar negeri? Nah, di sini Ibu bacakan berdasarkan data ini, data yang diterbitkan oleh BPS dan diolah oleh PDSI. Ternyata Indonesia itu komoditas ekspornya seperti bahan bakar mineral, kemudian besi dan baja, ada logam mulia, dan berbagai produk kimia yang lain. Ternyata komoditas ekspor Indonesia itu banyaknya itu yang berasal dari sumber daya alam ya teman-teman. Selain data di sini juga Indonesia sering mengimpor hasil-hasil pertanian, kemudian rempah-rempah yang mana itu melimpah di Indonesia seperti itu. Nah, kemana saja sih ekspor Indonesia ke luar negeri itu? Yang pertama ke negara-negara tetangga atau negara-negara ASEAN, kemudian ke Amerika Serikat, bisa juga ke negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Mesir, dan lain sebagainya. Nah, untuk impor apa sih yang Indonesia itu sering dilakukan gitu? Impor apa sih yang masyarakat Indonesia itu gemar gitu untuk mereka impor dari luar negeri? Nah, rata-rata berdasarkan data ini Indonesia itu sering mengimpor mengenai mesin atau peralatan mekanik, kemudian juga elektronik, kemudian ada barang-barang plastik, ada gula juga atau kembang gula seperti itu. Jika kita lihat di Indonesia itu memang banyak sekali pabrik ya teman-teman, pabrik manufaktur yang memproduksi berbagai macam barang. Tetapi jika kita lihat karena perbedaan teknologi, perbedaan sumber daya manusia, maka biasanya peralatan-peralatan pada pabrik-pabrik Indonesia itu mereka impor dari luar negeri. Karena memang kan di Indonesia masih jarang ya menghasilkan produk-produk mekanik atau elektronik yang bisa untuk menunjang kegiatan-kegiatan di pabrik, sehingga kegiatan di pabrik itu lebih efisien jika dibandingkan harus membuat sendiri atau menggunakan tenaga manusia begitu. Maka Indonesia sering mengimpor peralatan-peralatan mekanik, peralatan elektronik dari negara lain. Dari mana saja sih Indonesia itu sering mengimpor alat-alat itu seperti itu, barang-barang yang sering diimpor Indonesia itu dari negara mana saja sih? Ternyata kita sering mengimpor barang-barang atau komoditas-komoditas yang kita butuhkan itu dari negara Singapura, kemudian Korea Selatan, Thailand, Jepang, dan Tiongkok. Lanjut ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan ke faktor pendorong dalam perdagangan internasional. Sekiranya apa saja sih yang menjadi faktor pendorong dalam perdagangan internasional? Wah, ternyata ada banyak nih teman-teman yang menjadi faktor pendorong. Yang pertama adalah suatu negara itu tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa hampir
tidak ada negara di dunia ini yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Negara yang kuat ekonominya sekalipun, negara-negara maju, itu pun tetap harus mengimpor barang-barang dan jasa dari negara lain. Barang-barang yang tidak ada atau barang-barang yang memang bukan komoditasnya di negara maju, mereka mengekspor dari negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk memenuhi kebutuhan negaranya maupun masyarakatnya. Nah, yang kedua, karena adanya perbedaan selera masyarakat dan permintaan. Perdagangan internasional juga bisa timbul karena adanya perbedaan selera antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Misalnya nih, Ibu kasih contoh. Misalnya orang Indonesia ternyata itu senang banget nih makan daging sapi gitu. Tapi ternyata jika kita lihat orang Australia, mereka lebih senang nih untuk makan ikan dibandingkan dengan daging sapi karena di sana udah banyak banget dan melimpah ya daging sapi. Jadi orang Australia nih lebih senang makan ikan, padahal di sana untuk mendapatkan ikan itu lumayan susah ya teman-teman. Nah, untuk itu hal ini menyebabkan adanya perdagangan internasional karena selera. Indonesia menjual ikan ke Australia, begitu sebaliknya Australia menjual daging sapi ke Indonesia. Itu akan membuat keuntungannya lebih maksimal jika harus mereka menjual pada negaranya masing-masing gitu. Yang ketiga adalah perbedaan sosial dan kebudayaan. Nah, perbedaan kebudayaan dan sosial ini menjadi faktor pendorong dalam perdagangan internasional. Kenapa sih kok bisa begitu? Nih, misalnya kita ambil contoh kesenian pahat atau ukir di Indonesia. Jika kita melirik ke daerah-daerah Jepara, mereka kan sangat terkenal dengan ukiran Jepara ya. Nah, ukiran Jepara itu ternyata membuatnya unik, membuatnya itu sangat rumit dan ketika sudah jadi itu menghasilkan karya yang luar biasa begitu. Ternyata itu menarik bagi orang-orang di luar negeri, maka ukiran-ukiran Jepara atau kemudian dikembangkan dalam furniture yang biasanya dihasilkan orang Jepara kan jati, terkenal jatinya bagus-bagus, itu mereka ekspor ke negara lain, yang mana negara lain itu susah untuk menghasilkan jati dan sumber daya manusianya itu tidak sepandai ukiran untuk mengukir di sumber daya di Jepara begitu. Contoh lain misalkan sekarang ini lagi demam banget K-pops ya, K-pops dan drakor gitu kan. Anak-anak teman-teman di sini ada nggak sih yang nggak suka drakor gitu kan? Indonesia kan memang lagi demam banget nih yang namanya drakor Korea Selatan ya. Di sana kan juga di Korea Selatan kan juga terkenal dengan hanbok ya, pakaian adatnya mereka gitu. Kalau di sini mungkin kebaya, kalau di sana hanbok gitu. Nah, itu menjadi daya tarik nih bagi masyarakat Indonesia. Bagus ya kalau pakai hanbok. Maka itu juga jadi perdagangan internasional tuh. Jadi Indonesia mengimpor hanbok dari Korea Selatan. Misalkan ada juga yang suka Jepang, maka Indonesia beli kimono di Jepang. Begitu sebaliknya lah gitu. Itu karena faktor pendorong yang disebabkan oleh perbedaan sosial dan budaya. Lanjut ya teman-teman. Faktor pendorong yang keempat adalah perbedaan sumber daya alam. Nah, keadaan alam dan letak geografis suatu negara itu akan mengaruhi kekhasan produk yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Misalnya, bagi Indonesia yang tanahnya subur, kemudian pertanian di Indonesia juga subur, itu menjadikan Indonesia sebagai negara mengekspor dengan hasil alam. Misalnya kayu, karet,
buah-buahan, sayur-sayuran, dan produk lainnya. Sementara itu, jika kita lihat di negara Timur Tengah, yang notabene mereka itu memiliki sumber dayanya itu dalam bentuk minyak bumi ya, itu mereka juga menjadikan negara-negara tersebut negara pengekspor minyak dunia. Wah, gitu kan beda-beda ya antara Indonesia, kemudian Arab Saudi, kemudian misalkan Tiongkok apa sumber daya alamnya dan lain sebagainya. Nomor 5 adalah perbedaan sumber daya manusia. Kemampuan pengetahuan intelektual penduduk suatu negara juga mempengaruhi jenis dan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan. Misalnya nih, kita lihat Jepang itu negara mempunyai sumber daya manusia yang tingkat pendidikannya lebih tinggi. Itu mereka kemudian mengkhususkan pada produk yang berteknologi tinggi. Lanjut ke faktor pendorong yang keenam adalah adanya perbedaan teknologi. Nah, negara yang memiliki kelebihan kemampuan teknologi, mereka akan menciptakan terobosan baru nih, misalkan produk-produk yang lebih canggih. Jepang itu berinovasi dalam pembuatan mobil, kemudian sedangkan di Indonesia itu belum, ya walaupun sekarang sudah mulai Indonesia sudah merakit mobil, tapi kebanyakan itu lebih efisien apabila kita impor dari negara lain gitu. Yang ketujuh adalah perbedaan biaya produksi. Perdagangan internasional bisa saja terjadi karena suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa dengan biaya produksi yang lebih rendah dari negara lain. Nah, dengan hal itu, negara akan memperoleh keuntungan apabila memproduksi dan mengekspor barang tertentu yang biaya produksinya lebih rendah daripada negara lain. Biasanya nih, negara-negara yang seperti ini jumlah produksinya itu dalam skala besar ya teman-teman. Jadi karena kelebihan produksi itu, kemudian mereka ekspor ke negara-negara lain. Nah, negara-negara lain yang mau menerimanya juga berpikirannya seperti ini, bahwa daripada kita harus membuat sendiri, daripada kita harus mulai dari awal mencari bahan baku, mencari sumber daya manusia yang mumpuni, ternyata biaya produksinya lebih tinggi nih daripada kita harus mengekspor barang itu dari negara lain. Maka karena hal perbedaan biaya produksi inilah terjadi perdagangan internasional. Lanjut teman-teman, faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama adalah keamanan negara. Bila mana keamanan negara tidak aman, maka orang akan merasa takut untuk melakukan transaksi dalam perdagangan. Nah, faktor ini seringkali menjadi perhatian khusus. Karena apa? Karena hal ini berpengaruh pada keselamatan dari produk. Eksportir hari ini hanya memilih negara yang kondusif dari segi ekonomi, politik, dan biasanya tidak ada konflik. Jika kita lihat pada artikel yang Ibu sertakan di sini, sekarang kan lagi rame nih ya tentang invasi Rusia ke Ukraina gitu, bahwa di sana terjadi perang. Nah, ternyata itu berpengaruh nih terhadap perdagangan internasional di negara lain. Walaupun negara lain tidak ikut perang, tapi ternyata tetap saja loh ada efeknya dalam perdagangan internasional. Misalnya karena perang itu Jepang menjatuhkan sanksi larang ekspor chip ke Rusia. Karena Jepang juga khawatir ya kalau mau ekspor ke Rusia, jangan-jangan di sana sedang tidak aman, nanti produk-produk gimana begitu. Jadi keamanan negara dalam hal perdagangan internasional juga sangat diperhatikan. Yang kedua adalah kebijakan perdagangan internasional dari pemerintah. Nah, teman-teman, bahwa setiap negara memiliki kebijakan ekonomi yang berbeda-beda. Tapi ternyata terkadang itu kebijakan diterapkan oleh negara tersebut itu dapat menghambat proses perdagangan internasional. Misalnya Ibu kasih contoh, apa sih yang dapat menghambat, kebijakan kok menghambat gitu ya. Misalnya ada pembatasan jumlah impor, kemudian ada
biaya ekspor dan impor yang besar, kemudian ada proses birokrasi yang itu memakan banyak waktu untuk dapat sampai goal gitu ya, sampai bisa mengekspor atau mengimpor. Hal-hal tersebutlah yang menjadi penghambat dalam perdagangan internasional yang kedua. Kemudian kita lanjut ketiga, yaitu kurs yang tidak stabil. Selisih nilai tukar dalam mata uang yang tidak stabil membuat importir dan eksportir mengalami kesulitan dalam menentukan harga, sehingga berdampak pada permintaan dan penawaran suatu barang. Yang keempat adalah peperangan. Adanya peperangan antar negara satu dengan negara yang lain merupakan penghambat dalam perdagangan internasional. Di sini juga lagi-lagi ada artikel mengenai perang Rusia dan Ukraina yang ternyata ini bikin susah dunia, teman-teman. Kenapa kok bisa seperti itu ya? Bahwa kita tahu bahwa Rusia dan Ukraina kan sebagai lumbung pangan dan energi ya di dunia ini. Nah, inilah kenapa kedua negara itu mengaruhi harga-harga komoditas dan laju dalam perdagangan global seperti itu. Itulah salah satu alasannya, dan ada banyak alasan yang lain sebenarnya. Nanti teman-teman bisa baca artikel mengenai peperangan di Rusia dan Ukraina. Ya, yang kelima adalah adanya organisasi internasional dan regional. Adanya organisasi internasional dan regional dalam bidang politik maupun pendidikan, sosial, budaya maupun ekonomi merupakan media untuk melakukan perdagangan internasional bagi negara-negara yang menjadi anggotanya. Nah, bagaimana nasibnya negara yang tidak menjadi anggotanya? Maka mereka akan sulit untuk melakukan perdagangan dengan negara-negara yang menjadi anggota organisasi tersebut. Misalnya nih, Indonesia itu akan lebih mudah mereka untuk bekerja sama dengan negara-negara di ASEAN. Karena ya memang mereka ikut dalam organisasi itu ya, organisasi ASEAN gitu. Bisa juga Indonesia misalkan ikut organisasi apa, mereka akan lebih mudah untuk melakukan perdagangan internasional. Nah, teman-teman, yang perlu kalian tahu juga dalam perdagangan internasional itu kan mereka hubungan timbal balik gitu antara satu negara dengan negara yang lain. Pasti terkadang juga ada yang namanya permasalahan nih, ada persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak saja. Nah, organisasi yang membantu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam perdagangan internasional adalah WTO, World Trade Organization. Nah, oke teman-teman, kita lanjut. Kebijakan perdagangan internasional. Nah, ini kebijakan apa saja sih dalam perdagangan internasional? Tapi sebelum ke situ, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuannya nih. Apa sih tujuan dari kebijakan perdagangan internasional? Yang pertama adalah mengendalikan ekspor dan impor. Yang kedua adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga adalah menyehatkan neraca pembayaran. Kita lanjut ke kebijakan perdagangan internasional itu ada apa saja sih? Nah, yang pertama adalah kebijakan perdagangan bebas. Kebijakan ini menginginkan kebebasan dalam perdagangan yang terjadi tanpa campur tangan dari pemerintah sedikit pun, sehingga tidak ada hambatan yang menghalangi arus produk dari dan keluar negeri. Nah, biasanya nih negara-negara yang menganut kebijakan bebas itu adalah negara yang menganut ekonomi liberal, teman-teman. Bahwa mereka itu aku pengen pemerintah itu nggak ikut campur sekalipun gitu. Aku pengen perdagangan bebas itu, perdagangan internasional terjadi secara sebebas-bebasnya begitu. Biasanya tuh nantinya perputaran arus modalnya itu sangat tinggi ya teman-teman di sini. Persaingan antar pengusaha juga sangat sengit gitu kan, sangat sengit gitu. Kemudian yang kedua adalah kebijakan proteksi. Kebijakan proteksi adalah kebijakan dalam perdagangan untuk melindungi produk dalam negeri. Nah,
Apa saja sih kebijakan proteksi itu? Oh, sebelumnya, kiranya alasan apa sih suatu negara menganut kebijakan proteksi ini? Yang pertama adalah karena kalau kita menganut perdagangan bebas, itu hanya negara-negara maju yang untung. Kita seperti Indonesia itu sebagai negara berkembang akan tertinggal. Produk-produk dalam negeri, UKMK di dalam negeri akan hancur. Habis itu terciptalah pengangguran gitu. Ya memang begitu ya teman-teman. Yang kedua adalah untuk melindungi industri dalam negeri. Yang ketiga adalah membuka lapangan kerja. Yang keempat adalah menyehatkan neraca pembayaran. Dan yang kelima adalah meningkatkan penerimaan negara. Nah, kebijakan proteksi itu ternyata ada beberapa nih teman-teman. Yang Ibu jelaskan di sini ada 4 ya teman-teman. Nanti kalau memang ada yang lain, teman-teman bisa belajar sendiri melalui buku ya. Yang pertama adalah premi. Premi itu apa, Bu? Nah, premi itu adalah bantuan berupa penambahan dana bagi produsen dalam negeri. Nah, untuk apa sih premi ini dilakukan? Premi itu dilakukan agar produsen dalam negeri dapat bersaing dengan produsen luar negeri begitu. Biasanya nih yang dapat premi ini perusahaan-perusahaan yang produksi barangnya itu berkualitas tinggi gitu dan dalam jumlah tertentu begitu maka pemerintah memberikan premi kepada perusahaan itu. Yang kedua adalah kuota. Apa sih itu kuota? Kuota internet. Bukan ya teman-teman. Kuota itu kebijakan pemerintah dengan cara membatasi jumlah dalam hal ini jenis ekspor yang diperkenankan untuk masuk ke dalam negeri. Hal inilah yang disebut sebagai kuota impor dan membatasi jumlah barang ekspor ke luar negeri. Ini biasanya disebut sebagai kuota ekspor. Yang ketiga adalah subsidi. Subsidi adalah pemberian bantuan berupa pengurangan harga bahan baku atau harga faktor produksi dari pemerintah kepada produsen dalam negeri sehingga dapat meningkatkan produksinya. Misalnya kemarin nih lagi rame-ramenya minyak nih teman-teman, ada subsidi minyak dari pemerintah gitu. Jadi pemerintah memberikan bantuan kepada produsen minyak nih agar harga minyak itu dapat subsidi jadi murah gitu 14.000 gitu. Tapi memang sekarang walaupun sekarang sudah kembali ke normal, artinya sudah terjadi stabilitas dalam ketersediaan minyak gitu ya teman-teman. Yang keempat adalah tarif bea masuk. Tarif bea masuk adalah kebijakan dari pemerintah untuk mengenakan pajak terhadap barang-barang impor. Nah, biasanya tarif bea masuk ini untuk apa sih gitu kan? Kebijakan ini itu digunakan juga sebagai alat proteksi, kemudian juga menambah penerimaan negara karena dengan adanya tarif bea masuk ini pendapatan negara akan meningkat gitu teman-teman. Semoga bisa dimengerti ya teman-teman. Nah, lanjut ke kebijakan perdagangan internasional yang ketiga, yaitu adalah kebijakan dumping. Kebijakan dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah daripada dalam negeri. Nah, tujuannya apa sih kebijakan ini gitu? Tujuan kebijakan dumping adalah agar barang hasil produksi dalam negeri itu tetap mampu bersaing di luar negeri dan industri itu apa yang mereka produksi itu masih terus berproduksi begitu, perluasan pasar begitu teman-teman. Jadi misalkan nih negara-negara yang menerapkan kebijakan dumping, contohnya ya Jepang, Tiongkok gitu, mereka itu menjual motor itu lebih mahal di dalam negeri daripada harus ke luar negeri. Karena apa ya? Karena memang Jepang melihat nih adanya permintaan motor yang sangat banyak dari negara-negara tetangga, maka Jepang melihat celah itu, gak apa-apa lah dijual murah, yang penting aku bisa produksi banyak gitu.
nggak apa-apa lah Tiongkok itu produksi HP banyak gitu, produksi HP banyak, yang penting Tiongkok itu menjual harga HP murah gitu kan, yang penting aku bisa produksi HP banyak gitu. Toh keuntungan yang bisa saya ambil sama gitu, antara ketika harus produksi dalam jumlah sedikit tapi mahal, jika dibandingkan harus produksi dalam jumlah banyak tapi murah, kan sama aja gitu. Mereka pikirnya seperti itu teman-teman. Yang keempat adalah kebijakan diskriminasi harga. Kebijakan ini memberlakukan harga barang yang berbeda pada tempat dan pembeli yang berbeda. Nah, kebijakan ini juga bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Misalnya ya, Ibu kasih contoh, antara Amerika Serikat dan Tiongkok, mereka itu biasanya sering melakukan diskriminasi harga. Ketika Tiongkok itu menjual barang ke Amerika Serikat, harganya beda nih jika dibandingkan Tiongkok menjual ke Malaysia gitu. Nah, begitu sebaliknya, karena Amerika itu tahu kalau Tiongkok itu melakukan kebijakan itu nih, maka Amerika Serikat ketika tahu ada orang Tiongkok yang beli dagangan Amerika Serikat, mereka menggunakan harga yang berbeda untuk orang-orang Tiongkok itu. Begitu biasanya itu perang tarif ya teman-teman. Tujuannya apa ya? Biar tarifnya itu kembali ke normal gitu, biar nggak ada perang tarif itu lagi gitu. Itu ya teman-teman. Kita lanjut ke di sini Ibu berikan mengenai berita ya teman-teman, berita yang Ibu ambil dari Kompas, bahwa kita baca bersama nih teman-teman. Ternyata menurut Kompas ini, petani-petani garam di Sidoarjo, Jawa Timur itu stok garamnya itu melimpah teman-teman. Tapi stok barangnya melimpah tapi harganya anjlok. Itu penyebabnya apa? Kok bisa seperti itu begitu? Sampai pada akhirnya petani itu mengurungkan niat memproduksi garam pada musim ini gitu. Nasib petani kian rentan terpuruk akibat kebijakan impor garam yang ditempuh pemerintah. Oh, begitu. Ternyata itu pemerintah itu berencana untuk menambah impor garam itu sebesar 3 juta ton. Padahal stok dalam negeri yang dihasilkan oleh petani-petani Sidoarjo itu melimpah sampai mereka harus bingung nih menjual kemana, tapi kok malah pemerintah itu menambah kuota impor gitu kan. Kasihan ya teman-teman, kasihan petani-petani kita yang di Sidoarjo. Mereka harus kebingungan untuk menjual atau mengeluarkan stok yang sudah mereka bikin. Nah, kita tahu sendiri ya, apabila garam itu disimpan terlalu lama, maka akan kualitasnya juga akan semakin menurun. Nah, kira-kira hambatan dan kebijakan apa yang seharusnya terjadi? Nah, ini kebijakan proteksi itu belum bisa diterapkan secara maksimal. Nah, seharusnya pemerintah malah memperlakukan kuota impor gitu, atau pembatasan impor jika dibandingkan harus menambah kuota impor gitu. Lanjut, kita di sini ada 2 buah gambar nih, 2 buah gambar. Yang pertama adalah tentang smartphone, yang kedua adalah tentang sepeda motor. Nah, kita tahu smartphone di Indonesia itu didominasi oleh produksi Tiongkok ya teman-teman. Ada Vivo, Oppo, Xiaomi, Realme gitu, dan ada juga Samsung. Nah, ternyata hal apa sih yang bisa membuat itu terjadi gitu? Kenapa orang-orang di Indonesia itu sering sekali mengimpor HP gitu, membeli HP, kemudian juga membeli motor dari negara lain? Kira-kira hambatan dan kebijakan yang terjadi dalam gambar apa sih gitu? Tentunya kedua hal ini karena adanya perbedaan teknologi dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia dibandingkan dengan negara lain gitu. Jadi ada teori, ada faktor efisiensi ya teman-teman di sini. Jika dibandingkan negara Indonesia harus membuat HP, membuat sepeda motor sendiri, maka lebih murah
Indonesia itu mengimpor dari negara-negara tetangga. Seperti itu. Nah, dan juga seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada politik dumping dari Tiongkok dan Jepang ya teman-teman, bahwa perbedaan teknologi dan penerapan politik dumping oleh Jepang tentang ekspor motor dan Tiongkok yang mendominasi dalam ekspor smartphone di Indonesia. Tuh. Memang Indonesia nggak menerapkan kebijakan dumping, tapi kan Indonesia dimanfaatkan oleh negara-negara seperti Jepang dan Tiongkok untuk mereka menerapkan kebijakan dumping. Mereka membuat sepeda motor, membuat HP dengan jumlah yang banyak, kemudian mereka jual ke Indonesia begitu. Dengan harga yang lebih murah, why not gitu. Yang penting mereka bisa menjual itu semua dengan kuantitas yang lebih banyak begitu. Karena jika dilihat harga-harga sepeda motor ini Honda dan merek-merek HP di sini adalah relatif murah dan terjangkau oleh masyarakat Indonesia. Seperti itu. Oke teman-teman, begitu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih dari teman-teman sudah menyimak. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.